Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi kimia analisis dasar mengenai analisis kualitatif anion. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang analisis kualitatif anion tunggal. Sebelumnya saya Loviani Dikta Azahra dengan NIM 170 dan masih di pembahasan yang sama di kimia analisis dasar. Untuk selanjutnya, apa saja yang akan dibahas? Seperti biasa ada penjelasan terkait analisis kualitatif anion itu seperti apa, dan beberapa ada contoh yang akan dibahas dalam pembahasan kali ini. Seperti biasa didahului untuk harapan apa yang didapat dari yang dipelajari pada kesempatan kali ini dengan analisis kualitatif anion tunggal. Yang pertama kita gak jauh-jauh untuk mengetahui prinsip dan reaksi-reaksi dari analisis kualitatif anion secara tunggal. Kemudian juga memahami analisis atau bagaimana cara melakukan analisis secara tunggal untuk senyawa anion. Dan juga memahami bagaimana menjelaskan uji pendahuluan dan reaksi spesifik anion. Untuk selanjutnya akan dibahas di slide berikutnya. Pertama-tama kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Sebenarnya sama saja seperti analisis kualitatif pada kation yang dimana di analisis kualitatif anion ini, pertama-tama kita juga harus mengetahui analisis dari pendahuluan terlebih dahulu dengan menggunakan reaksi kimia maupun fisika, yang dimana reaksi-reaksi ini nanti memberikan reaksi-reaksi yang spesifik atau khas, sehingga kita bisa mengidentifikasi untuk selanjutnya dan menyimpulkan dugaan-dugaan yang didapat dari hasil analisis yang sudah kita lakukan dari analisis pendahuluan baik secara fisika maupun dilakukan secara analitis kimia. Untuk tahapan analisis kualitatif anion ini apa saja? Hampir sama seperti analisis kualitatif pada kation, seperti yang bisa kita lihat di sini, di mana semua analisis kita awali dengan pemeriksaan pendahuluan, mulai dari organoleptik, terus ada pembentukan gas terhadap nitrat, borat, yang membedakan mungkin tahapannya baik dari kation yang sudah dibahas sebelumnya pada video sebelumnya, dan untuk saat ini kita akan membahas analisis kualitatif anion yang dimana pemeriksaan pendahuluan pasti selalu ada untuk memeriksa secara organoleptik baik bentuk, warna, rasa, dan bau dari zat yang akan kita analisis. Kemudian dilanjutkan uji pembentukan gas dengan H2SO 4 encer maupun H2SO4 pekat, dan selanjutnya dilakukan uji terhadap nitrat, borat, kemudian baru kita masuk ke reaksi pendahuluan untuk pengarahan anion. Setelah dari reaksi pendahuluan pengarahan anion, baru kita bisa masuk ke reaksi spesifik anion, dan kemudian barulah kita membuat kesimpulan. Berbeda dengan kation, kalau untuk anion di sini kita melakukan reaksi pendahuluan pengarahan anion, baru kita melakukan reaksi spesifik dari anion. Dan terdapat perbedaan gitu dari pemeriksaan pendahuluan juga dengan tahapan analisis kualitatif kation dengan anion ini. Setelah kita melakukan uji pendahuluan, maka kita tahapan selanjutnya setelah melakukan uji pendahuluan berupa organoleptik untuk golongan anion di sini, maka selanjutnya kita melakukan uji pendahuluan bentuk pembentukan gas, di mana bagaimana caranya, dan di sini kita untuk menganalisis dalam larutan gitu ya. Jadi kita reaksi yang kita gunakan itu ada H2SO4 encer dan juga H2SO4 pekat. Sama seperti pada umumnya kita memerlukan sampel yang kita akan analisis, kemudian ditambahkan dengan
SO4 encer dan lihat apakah reaksi yang dihasilkan ada reaksi yang dihasilkan baik saat keadaan panas maupun saat keadaan dingin atau ketika saat dipanaskan. Dan sama setelah melakukan pengujian dengan reaksi H2SO4 encer, kita langsung mengambil beberapa sampel dan melakukan uji dengan H2SO4 pekat dan diamati reaksi yang terjadi baik saat dingin, saat panas, atau saat ketika dipanaskan. Dan selanjutnya ada apa lagi dan bagaimana melakukannya akan dibahas di slide selanjutnya. Di sini nih ada contoh berupa dari literatur yang dimana ada prosedur samping di sini yang poin 1 dan seterusnya di situ prosedur dari perlakuannya atau maksudnya dari prosedur yang kita lakukan didapat hasil apa yang bisa kita amati dan kemudian di sebelahnya ini ada dugaan yang memungkinkan. Jadi ketika kita mencampurkan sampel kita dengan H2SO4 encer dan juga sampel dengan H2SO4 pekat, kita amati dan ketika kita amati kita bisa melihat hasil pengamatan kita untuk melihat dugaan apa yang memungkinkan, bagaimana cara melihat dugaan apa yang memungkinkan terjadi. Jadi dari hasil pengamatan kita rujuk pada literatur untuk mengetahui dugaan apa yang sebenarnya bisa masuk dalam hal yang sudah kita analisis, terutama pada poin pertama setelah pendahuluan organoleptik itu kan di sini uji pembentukan gas. Jadi kita ketika sudah mendapatkan hasil dari penambahan reaksi H2SO4 encer dan juga senyawa dengan H2SO4 pekat, baru kita rujuk ke literatur untuk melihat dugaan apa yang bisa kita masukkan dari hasil pengamatan yang sudah kita lakukan. Di sini juga sama, dari catatan-catatan rangkuman untuk kita membuat dugaan. Yang jelas semua kita bisa mengetahui dugaan apa yang termasuk dengan setelah kita melakukan reaksi sampel ditambah reagen yang kita gunakan, baru setelah itu kita amati dan didapatkan hasil pengamatan sesuai apa yang kita amati, baru kita bisa merujuk ke literatur untuk tahu dugaan apa yang bisa kita masukkan ke dalam tahapan analisis pembentukan gas ini. Reaksi pendahuluan anion di sini merupakan reaksi basa setelah disampaikan pada materi pertama apa perbedaan reaksi basa dan kering. Sesuai kata kuncinya gitu, basa berarti kita menggunakan larutan dan sampel yang kita gunakan tidak kering. Jadi dengan cara sampel yang akan kita analisis kita larutkan terlebih dahulu, baru kemudian bisa dianalisis baik dari organoleptik dilanjutkan dengan pembentukan gas. Pada slide sebelumnya juga sudah disampaikan pembentukan gas, dan untuk di sini juga disebut sebagai uji dalam skala semi mikro untuk reaksi pendahuluan anion ini. Nah, apabila ada anion-anion yang memang mengandung senyawa logam, akan lebih bagus kita lepaskan terlebih dahulu. Dengan bagaimana? Dengan cara membuat ekstrak soda. Jadi ketika kita akan melepaskan logam-logam yang terdapat dalam anion untuk kita menganalisis senyawa anion yang kita miliki, maka kita juga perlu melepaskan logam-logam yang terdapat di anion yang kita analisis ini dengan cara membuat ekstrak soda. Bagaimana cara membuatnya? Jadi untuk membuat ekstrak soda di sini, kita didihkan dulu terlebih dahulu sampel dengan Na2CO3 pekat. Dan dalam kualitas Na2CO3 ini untuk
proanalisis. Jadi untuk analisis supaya hasil yang didapat juga sesuai, sehingga terjadi penguraian rangkap yang dihasilkan karbonat yang tak larut dari logam-logam selain logam alkali dan garam natrium juga. Untuk yang larut dari anion-anion yang terkandung dalam sampel. Untuk reaksi yang terjadi seperti yang terlampir di slide ini gitu, bisa dilihat yang dimana Na akan menyertai anion amin yang terlepasnya. Dan dalam membuat ekstrak soda juga ada prosedurnya di sini. Juga terdapat prosedur untuk pembuatan ekstrak soda di mana kita memerlukan sampel 200 mg, kemudian ditambahkan dengan 2,5 ml rautan jenuh Na2CO, terus dididihkan dalam keadaan tabungnya tertutup selama 5-10 menit, kemudian baru kita sentrifugasi. Nanti hasil residunya kita ambil, baru kita tambahkan 1 ml aqueous panas, kemudian disentrifugasi kembali, sehingga cara tersebut diulangi hingga diperoleh 3-4 ml sentrifugat, yaitu ekstrak sodanya. Nah, baru dari sini kita bisa memperoleh ekstrak soda yang akan digunakan untuk reaksi pengarahan dan reaksi spesifik. Kita lanjutkan lagi, masih di reaksi pendahuluan anion. Di sini kita menggunakan uji sulfat, di mana bagaimana caranya. Yang pertama-tama kita pasti sudah menyiapkan sampel yang sudah preparasi sampel terlebih dahulu yang dari awal sudah dilakukan gitu ya. Jadi kita perlukan 5 tetes larutan sampel ditambah HCl encer hingga asam. Jadi kita tambahinnya hingga asam. Bisa dicoba 2-3 tetes terlebih dahulu, baru kemudian dicek pH-nya dengan kertas pH yang merubah lakmus biru menjadi merah, dan kemudian jika memang belum berubah, bisa ditambahkan kembali HCl-nya hingga dia memang berubah. Kemudian berubah menjadi merah dalam kondisi asam. Lakmus birunya itu berubah menjadi merah dalam kondisi asam. Nah, kemudian setelah itu baru kita panaskan selama 5 menit dalam penangas air. Untuk apa? Untuk membebaskan CO2-nya. Apabila menunjukkan putih gitu ya, menunjukkan adanya SO4 saat dipanaskan gitu, menunjukkan adanya warna putih, menunjukkan adanya SO4. Ini contoh gambar dari endapan putihnya. Endapan barium sulfat di sini warnanya putih. Putih di sini juga berbeda-beda ya. Ada yang terlihat keruh, ada yang terlihat jelas endapannya, ada juga terlihat ada endapan tapi di atasnya ada keruh. Seperti itu. Untuk di sini ada mekanisme reaksinya dari yang dilakukan penambahan reaksi, dan sehingga dia bisa mengubah menjadi warna putih. Di sini mekanisme reaksinya bisa dilihat saja untuk mekanismenya. Kemudian dilanjutkan untuk uji zat prereduksi. Bagaimana caranya? Yang pertama-tama kita lakukan 5 tetes larutan sampel itu ditambah dengan H2SO4 encer, kemudian hingga asam. Sama seperti cara tadi, bagaimana cara kita mengetahuinya? Kita menggunakan kertas lakmus yang dimana lakmus biru berubah menjadi merah. Itu yang menandakan kondisinya sudah asam. Kemudian baru ditambahkan 2-3 tetes KNO4 dan ditambahkan H2O. Warna permanganat ini hilang, menunjukkan adanya anion prereduksi. Jadi kalau misalkan setelah dilakukan penambahan reaksi sudah ada ini, tidak ada warna yang terbentuk setelah ditambahkan KNO4, dan warna permanganatnya itu hilang. Warna khas KNO4 ini kan warna ungu pekat. Seperti itu ketika memang ditambahkan
setelah ditambahkan KNO4 kemudian ditambahkan 4 tetes H2O, warna khas KNO4-nya hilang, itu baru menandakan adanya anion pereduksi. Dugaannya itu bisa SO2, S2O2, S2NO2, Br, ASO. Seperti yang ada di slide ini, bisa dimasukkan dugaan yang terjadi seperti ini. Di sini ada contoh gambarnya gitu ya, bahwa tadi setelah penambahan KNO4 dia bisa berubah, hilang warnanya, tidak ada warnanya, baru dia mengandung dari SO2, 3 atau sebagainya yang tadi yang sudah disebutkan. Nah, di sini warna KNO4 itu yang khas ini, yang ungu ini gitu ya. Di sini kan ada contohnya 4 tabung yang dimana yang lebih, bukan yang lebih ya, lebih ke masuk itu ke yang tabung keempat ini, dimana dia benar-benar warna KNO4-nya benar-benar hilang dan berubah menjadi putih. Di sini untuk mekanisme reaksi yang terjadi di mana anion produksi ditambah MnO4 itu kan violet atau warna ungu, baru ditambah H2SO4 menjadi tidak berwarna. Beginilah reaksi yang terjadi dan bisa dilihat juga di sini dari awalnya mereduksi kemudian berubah warna. Untuk selanjutnya itu ada reaksi pendahuluan anion uji zat pengoksidasi, yang dimana kita memerlukan 5 tetes kembali larutan sampel, kemudian ditambahkan HCl pekat hingga asam. Kita cek dengan kertas pH, kemudian setelah asam baru ditambahkan 3-5 tetes NCl2 dan kita panaskan selama 5 menit. Jika memang terbentuk coklat, warna coklat atau hitam menunjukkan adanya zat NO, NO2, CrO4 seperti yang ada pada slide ini. Untuk prosedurnya sama saja, mulai dari masukkan sampel lebih dahulu, sampel yang kita miliki, kemudian baru menambahkan reaksinya dan dicek pH, lalu dilihat apakah ketika dia kecoklatan ada warna coklat, itu berarti menunjukkan adanya zat pengoksidasi. Di sini ada contoh dari endapan coklat yang mengoksidasi. Endapan coklatnya seperti ini, bisa dilihat. Selanjutnya ada pembentukan endapan, di mana kita menggunakan AgNO3, yang dimana berapa tetes saluran sampel sama, kita melakukan beberapa tetes saluran sampel, kemudian baru kita teteskan dengan AgNO3. Apabila anion membentuk endapan khas, setelah direaksikan dengan AgNO3, kemungkinan atau dugaan yang bisa kita ambil adalah mengandung ClBr, ion bikromat, fosfat atau tiosulfat. Untuk melakukan dari pembentukan endapan dengan AgNO3 ini, sampel dan ditambahkan dengan reaksi AgNO3. Apabila ada endapan, dugaan yang terjadi bisa dilihat di sini, bisa dimasukkan dugaan yang memungkinkan. Di sini juga ada contoh dari endapannya, seperti ini bisa dilihat endapan yang dihasilkan setelah penambahan reaksi AgNO3-nya. Dan juga terdapat warna anion yang lainnya ketika memang setelah direaksikan dengan AgNO3 seperti yang bisa dilihat pada gambar ini. Berikut juga ada mekanisme reaksi yang terbentuk dari anion yang kita miliki, sampel yang kita miliki ditambah AgNO3, terus sehingga bisa menghasilkan endapan atau perubahan warna seperti yang terlampir di slide ini. Bisa dilihat juga untuk mekanisme reaksinya.
Untuk selanjutnya di sini ada uji dengan CaCl2 yang dimana kita sama gitu ya, memerlukan beberapa larutan sampel, kemudian kita tambahkan dengan asap asetat encer. Setelah itu baru kita didihkan 3-4 menit untuk melepaskan karbon dioksidanya. Nah, setelah dididihkan baru kita tunggu dingin, dan setelah itu baru kita tambahkan dengan peraksis CaCl2. Nah, beberapa anion yang khas itu dia terbentuk endapan jika direaksikan dengan CaCl2. Di antaranya itu ada ion fluorida, ion oksalat, ion arsenat, dan juga ion fosfat. Di sini contoh warna anion jika direaksikan dengan CaCl2 seperti ini. Warna putih, dan juga apabila terbukti saat direaksikan dengan CaCl2 ini memiliki reaksi yang khas, endapan khas gitu ya. Di sini juga ada mekanisme reaksi yang terjadi seperti yang bisa kita lihat, ada anion ditambah anion atau sampel kita ditambah CaCl2, kemudian terbentuk endapan. Apabila memang sampel kita benar-benar mengandung anion tersebut atau dugaan anion tersebut. Kemudian untuk reaksi pendahuluan anion di sini ada reaksi dengan FeCl yang dimana kita memerlukan beberapa tetes juga sampel, kemudian kita reaksikan dengan beberapa tetes FeCl. Berbeda dengan anion yang membentuk endapan yang tadi dengan AgNO3, untuk yang FeCl ini dia khas direaksikannya dengan FeCl. Baik gitu ya, untuk khasnya itu direaksikan dengan FeCl itu seperti apa, bisa dilihat gitu ya di tabel ini bahwa beda gitu dari yang dengan direaksikan dengan AgNO3 yang masih endapannya khas, yang tadi ada di contoh di gambar itu endapan putih dan dia khas. Nah, untuk yang di sini, untuk yang FeCl di sini dia warna anionnya juga sama. Ketika direaksikan dengan FeCl, dia juga punya warna yang khas seperti dari hasil pengamatan pada tabel di sini. Contohnya di sini ya, ada warna ungu atau kemerahan yang dimana dugaannya bisa ke tiosulfat, atau warna coklat kemerahan bisa dugaannya asetat, bisa dan sebagainya. Bisa lihat di sini untuk hasil dugaannya itu, hasil pengamatan dan juga dugaannya. Nah, bagaimana gitu kita tahu atau mengetahui untuk melakukan reaksi spesifik anion dari hasil yang sudah kita dapatkan atau pengarahan anion sudah kita dapatkan? Bagaimana caranya? Yang pastinya kita setelah selesai melakukan reaksi pengarahan anion, kita lihat dari hasil pengamatan yang kita dapatkan. Kan terdapat dugaan yang sudah kita tuliskan. Dari hasil dugaan di situ kita lihat lagi mana yang lebih banyak muncul atau mana yang lebih banyak ada. Di situ bisa kita duga bahwa adanya sampel kita yang mengandung anion tersebut, dan kita lihat dari uji pendahuluan yang pastinya. Kemudian setelah itu baru kita bisa membuka di literatur untuk reaksi spesifiknya, karena semua tetap mengacu pada literatur untuk bisa kita tahu selanjutnya uji apa yang bisa kita lakukan atau reaksi spesifik apanya, dan penjabaran lainnya pasti selalu ada di literatur. Nah, untuk misalkan di sini ada kilasan sedikit saja dari saya untuk menjelaskan yang dimana kalau misalkan anion tadi kan sama seperti kation juga, ada reaksi pendahuluan dan juga ada penggolongannya, atau di anion ini adalah reaksi pengarahan dari anionnya. Nah, pasti di pendahuluan itu berbeda ya, pendahuluan anion sama kation. Di anion kan ada reduksi pengoksidasi, yang dimana kita melihat pembentukan gasnya, yang tadi sudah disampaikan ada reaksi pembentukan gas atau dari bau khas yang saat kita lakukan reaksi pembentukan gas itu kan tercipta atau akan timbulnya bau yang khas atau
sebagainya. Untuk dari periode di sini bisa misal warna, selain dari warna ada bau yang sangat khas yang ketika kita rujuk ke literatur bisa kita duga bahwa anion apa yang ada pada sampel kita. Kemudian untuk reaksi spesifik dengan CaCl2 atau FeCl di sini yang pastinya dengan warna yang khas, hasil dari warna yang khas, dimana kalau FeCl juga ada untuk warna-warna yang ditimbulkan untuk bisa kita memuat dugaan, dan untuk CaCl2 juga sama dari warna yang dihasilkan ketika kita reaksikan dengan CaCl2 ataupun dengan FeCl. Untuk persamaan dan perbedaan setiap reaksi kimia ini sebenarnya kita lihat lagi dari dugaan senyawa yang kita dapatkan. Yang pasti kita mendapatkan dugaan senyawa ini sesuai dengan hasil pengamatan kita, terus kita merujuk pada literatur. Ada hal yang perlu diperhatikan gitu ya dalam setiap analisis. Dan apa saja gitu hal yang perlu diperhatikan, yang pasti hampir sama saat preparasi sampelnya atau preparasi larutan sampelnya gitu. Itu sangat perlu kita perhatikan karena itu merupakan prosedur awal kita melakukan analisis. Ketika di awal saja sudah banyak keliru atau kita kira mungkin hal yang sepele, tapi ini sangat mempengaruhi untuk analisis selanjutnya di tahapan selanjutnya. Dan dari cara kita mereaksikan setiap prosedur yang ada itu juga mempengaruhi apa ketelitian yang kita gunakan atau ketelitian kita itu sangat mempengaruhi dari hasil atau kesimpulan yang akan didapat nantinya. Selain itu pengamatan kita gitu saat melakukan reaksi setiap reaksinya. Dan balik lagi ke kebersihan alat ataupun reagen yang digunakan. Apabila semuanya tidak terkontaminasi, maka kemungkinan untuk tidak mendapatkan kesimpulan yang kurang tepat itu bisa diminimalisir atau sama sekali tidak terjadi. Karena kebersihan alat juga merupakan poin yang sangat penting dalam melakukan reaksi, terutama dalam analisis kimia. Karena nanti jatuhnya akan terkontaminasi dengan senyawa-senyawa lain apabila kita tidak memastikan kebersihan atau memastikan reagen yang digunakan itu tidak terkontaminasi atau tidak tercampur zat-zat yang lainnya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya terima kasih